Halo, perkenalkan, nama saya Malvin, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Pada video kali ini, secara rinci, saya akan menjelaskan apa itu ukuran penyebaran data dan mengapa kita harus mengukur penyebaran data. Lalu, kita akan mempelajari jangkauan, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Jadi, apa itu ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data adalah nilai yang menggambarkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data perlu dicari karena ukuran pemusatan data tidak cukup untuk menggambarkan suatu data. Cara pertama dalam mengukur penyebaran data adalah dengan jangkauan atau range. Jangkauan atau range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Dan rumusnya adalah bisa kita lihat di sini, R sama dengan data maksimal atau maksimum dikurangin dengan data yang minimum, data terkecil. Cara selanjutnya adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah sebuah nilai yang menunjukkan selisih dari setiap datum terhadap rata-ratanya. Jadi ini tuh kita menghitung rata-ratanya terlebih dahulu, berapa rata-ratanya, lalu kita lihat selisih antara rata-rata dan setiap nilai yang terkandung dalam data tersebut. Kita jumlahkan selisihnya, lalu setelah itu kita membagi semuanya dengan jumlah total datanya. Bisa dilihat ya, rumusnya ada di sini. Kita bisa lihat di sini bahwa SR ini ya, SR ini atau simpangan rata-rata itu pertama kita harus menjumlahkan XI ini apa? XI itu adalah data ke I atau nilai ke I ya, yang dikurangi dengan rata-ratanya gitu. Lalu diabsolutkan, kita hanya peduli dengan selisihnya, kita ingin tahu selisihnya berapa antara rata-rata dan data tersebut atau nilai tersebut. Nah setelah itu kita jumlahkan totalnya, lalu kita bagi dengan N. N ini adalah jumlah data. Cara selanjutnya ada varians. Varians mempunyai kemiripan dengan simpangan data. Maksudnya simpangan rata-rata. Perbedaannya adalah jika simpangan rata-rata itu membuat selisih antara datum dan rata-ratanya dan menjadikannya absolut atau positif, varians membuat selisih tersebut dipangkatkan menjadi 2. Dipangkatkan 2. Jadi artinya varians adalah rata-rata kuadrat penyimpangan atau selisih nilai-nilai pada suatu data dari rata-ratanya. Nih, mungkin akan lebih terbayang jika melihat langsung kepada rumusnya. Oke, siap. 3, 2. Oke. Nah, ini adalah rumus varians untuk data tunggal. Perlu diperhatikan bahwa ini adalah rumus varian untuk data tunggal. Nanti rumus varian untuk data berkelompok itu akan beda lagi. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini, seperti dengan hasilnya tadi, seperti dengan hasil pengertiannya itu, seperti kayak hasil pengertiannya, kita bisa lihat di sini bahwa variansi ini adalah jumlah dari selisih. Jadi kita bisa lihat ini jumlah dari selisih antara datanya XI atau data ke I atau nilai ke I, selisih antara nilai tersebut dengan rata-ratanya. Nah, lalu dikuadratkan. Setelah itu dijumlahkan, kita bisa membaginya dengan jumlah data dikurang dengan 1. Gitu. Mungkin pada biasanya jumlah data 30 berarti akan dibagi 29. Seperti itu kira-kira. Nah, lalu ini ada rumus varians untuk data berkelompok. Jika kita bisa melihat di sini perbedaannya itu sangat signifikan. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, sekarang untuk perbedaannya itu adalah bisa kita lihat di sini. Kita bisa lihat bahwa pertama yang harus dilakukan adalah menjumlahkan. Kita harus menjumlahkan ini XI kuadrat. Jadi data pada setiap itu, data pada setiap data berkelompok, nilai-nilai pada setiap berkelompok kita kuadratkan terlebih dahulu. Setelah kita kuadratkan baru kita jumlahkan.
Seperti itu. Dan berbeda dengan yang sebelah kanan ini, berbedanya di mana? Nah, kalau di sebelah kanan ini kita jumlahkan terlebih dahulu, baru kita kuadratkan, baru kita kalikan dengan dirinya sendiri, baru kita pangkat 2. Seperti itu. Nah, setelah ini dikurang, jadi jumlah yang pertama ini kita kurangi dengan yang ini, lalu jumlah itu bisa kita kalikan dengan n. Kita bisa kalikan dengan n. Setelah itu baru bisa kita bagi n. Kita bagi n dikalikan dengan n-1. Seperti itu. Jadi ini rumus varians untuk data berkelompok. Nah, cara terakhir yang akan kita pelajari adalah simpangan baku. Simpangan baku itu apa? Simpangan baku adalah akar positif dari varians. Sangat mudah untuk diingat, bukan? Akar positif dari varians. Gitu. Jadi, karena varians itu sifatnya itu hasilnya itu adalah bisa jika tadi kita ingat itu S pangkat 2. Ada S pangkat 2, maka simpangan baku ini atau standar deviasi ini adalah S gitu. Jadi akar dari S pangkat 2. Mungkin akan lebih jelas jika kita melihat ke slide berikutnya. Jika kita lihat slide berikutnya, nah, kita bisa lihat di sini. Kita melihat bahwa rumus simpangan baku untuk data tunggal hanyalah rumus varians. Rumus varians kita bisa lihat di sini S kuadrat, ya. S kuadrat ini itu adalah varians, gitu. S kuadrat ini adalah varians. Jadi rumusnya itu hanyalah akar dari varians, gitu. Jadi untuk mencari simpangan baku ini mudah sekali. Kita tinggal mencari variansnya, lalu mengakarkan variansnya itu dengan 2. Begitu pula dengan data berkelompoknya. Data berkelompoknya juga sama persis, gitu. Untuk data berkelompok itu tinggal varians yang kita akarkan. Gitu. Kita akar dari varians. Tuh. Jadi untuk simpangan baku ini sangat mudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh. Nah, kita bisa lihat di sini ada contoh soal. Agar lebih mudah terbayang, oke, kita akan mengerjakan contoh soal ini. Contoh soalnya ini nilai ujian matematika dari sebuah SMA adalah sebagai berikut. Mungkin soal ini terlihat sedikit familiar karena soal ini adalah soal yang dipakai di video sebelumnya yang saat kita mempelajari tentang pemusatan data. Ya, ini soalnya sama, kita memakai dataset yang sama, hanya saja yang dicarinya beda. Sekarang kita hanya mencari jangkauan, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku dari data tersebut. Seperti itu. Sekarang yang pertama-tama, untuk mencari jangkauan, kita tinggal mengurangi saja nilai tertinggi dan nilai terendah atau nilai terkecil ya. Kita bisa lihat bahwa nilainya yang tertinggi itu adalah 100 dan nilai terendah itu adalah 20. Maka range atau jangkauannya itu adalah 80. Sangat mudah. Nah, lalu di sini kita bisa melihat bahwa kita cara mencari simpangan rata-rata kita hanya perlu dengan menggunakan rumus, gitu ya. Pertama, karena ini itu datasetnya itu sama persis dengan dataset yang sebelumnya kita pakai dalam contoh soal untuk ukuran pemusatan data, maka kita sudah mengetahui bahwa rata-ratanya itu adalah 69,2. Itu adalah rata-ratanya. Nah, kita bisa tahu ini dari video sebelumnya. Dari video sebelumnya kita sudah menghitung ini. Nah, sekarang kita tinggal mencari selisih antara datanya dengan rata-ratanya. Nah, sekarang saya sudah menghitungnya. Untuk setiap selisihnya itu ada 5,8, 24,2 dan seterusnya. Lalu total nilai-nilai tersebut kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan totalnya. Totalnya 10. Nah, dan setelah itu kita bisa menemukan hasilnya. Hasilnya itu adalah 15,2. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mencari varians. Varians dari data bisa kita dapat dengan menggunakan rumus varians untuk data tunggal. Karena kita bisa melihat sendiri ini adalah data tunggal, jadi kita bisa memakai rumus dari data tunggalnya. Oke. Nah, di sini kita kan tadi sudah menghitung selisih rata-rata dengan data
dari kita menghitung simpangan rata-rata. Nah, sekarang selisih itu tinggal kita kuadratkan, tinggal kita pangkat 2 gitu. Nah, dan setelah dihitung dan dijumlahkan, setelah kita pangkat 2 dan jumlahkan, hasilnya adalah 4.377,6. Nah, lalu seperti rumusnya, kita bagi jumlah tersebut dengan 10. Lalu kita mendapatkan varian sebesar 437,76. Untuk mencari simpangan baku itu sangat mudah. Kita sangat mudah mendapatkannya. Kenapa? Karena kita sudah menemukan varians ya. Kita sudah menemukan nilai dari variansnya. Nah, jika kalian ingat, simpangan baku adalah varians yang diakarkan gitu. Kalau misalnya varians itu kan, misalnya sekarang kita udah tahu tadi variansnya itu 437,76. Kita udah tahu di sini, oke? Variansnya adalah 437,76. Maka jika kita akarkan angka itu, kita akarkan variansnya, kita akan mendapatkan 20,9227. Dan itu adalah simpangan bakunya. Sangat mudah bukan? Saat kita sudah menemukan variansnya, kita tinggal mengakarkannya dan kita menemukan simpangan bakunya. Begitu juga sebaliknya, jika kita sudah menemukan simpangan bakunya, jika kita memiliki simpangan bakunya, kita dapat menemukan variansnya dengan hanya mengkuadratkan gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.